Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua narasumber kita. Alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di kami center untuk berdialog mengenai manajemen pengawasan. Yang pertama, Wilujeng Sumping, Abah Yayat. Beliau adalah salah satu Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja Republik Indonesia. Satu di antara berapa, Pak? 7. Ini luar biasa di agendanya yang padat. Beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk berdialog santai bersama kita di sini. Dan hadir juga salah satu narasumber kita yang masih hangat, belum sampai 1 bulan dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Karawang, yaitu Kang Adnan Mausupi. Wilujeng Sumping, Kang. Teman-teman, sahabat-sahabat, kegiatan ini tidak akan berjalan tanpa sosok seorang yang sensasional, yaitu Direktur Eksekutif Kahmi 66, Bung Yusuf. Nah, jangan lupa kepada seluruh teman-teman keluarga besar alumni HMI untuk melakukan like, comment, and subscribe agar semakin banyak yang memfollow, maka kebermanfaatannya pun akan semakin lebar. Amin. Langsung saja barangkali, Pak. Ini dua tokoh yang sangat luar biasa, yang memang keduanya memiliki peran yang hampir mendekati pada wilayah pengawasan. Tapi memang di sisi lain banyak bedanya, karena yang satu diawasi urusan kepemiluan, yang ini betul-betul urusan yang profesional. Bahkan Abah ini mengawasi kurang lebih 38 provinsi. Ini bukan suatu perkara yang mudah menurut kami. Lalu ingin kami tanyakan, Bah, bagaimana mendefinisikan peran dan tanggung jawab seorang Dewan Pengawas khususnya di BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia? Terima kasih teman-teman semuanya di Kahmi 66 Channel. Kahmi 66 Channel. Om Akum dan teman-teman semuanya, Om Buyung. Jadi perlu diklarifikasi dulu mungkin ya. Pertama, Dewas maupun Bawaslu sama-sama harus profesional. Iya. Jadi bukan yang kita lebih profesional kemudian yang Om Buyung nggak profesional. Bahaya kalau Om Buyung nggak profesional dalam melakukan pengawasan pemilu, bahaya nanti kualitas pemilunya jadi kurang bagus. Siap. Jadi sama-sama profesional ini. Iya. Cuman beda objek pengawasannya. Ya, termasuk barangkali kalau di BPJS Ketenagakerjaan, ya tentu sederhananya begini, namanya pengawasan itu melihat sesuatu yang perlu dilihat, perlu dievaluasi, perlu dimonitoring, perlu dilakukan treatment atau apapun namanya terkait dengan program, rencana, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kalau kami di direksi. Jadi misalnya direksi, kita semua punya rencana strategis, punya tujuan, punya kegiatan. Nah itu yang kita lihat, kita awasi apakah semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Itu saja sebenarnya, sederhananya begitu. Siap. Dalam melakukan pengawasan itu, kalau di dalam bisnis judgment rule istilahnya,
selalu 3 hal yang harus diperhatikan gitu ya. Pertama dari aspek bisnis atau aspek keuntungan, aspek dampak. Apakah rencana, kegiatan atau apapun namanya itu memiliki dampak positif atau tidak. Yang kedua dari aspek hukum, apakah secara regulasi itu comply atau enggak. Jadi kalau misalnya itu memberikan keuntungan besar, tetapi melanggar hukum, nggak boleh. Oh iya. Tetapi kalau itu misalnya secara hukum bagus, tidak melanggar, tetapi tidak memberikan dampak apapun, kan ngapain juga dilakukan. Nah, jadi 2 hal itu. Yang ketiga, aspek operasional. Aspek operasional itu apakah tadi sesuatu yang direncanakan itu bisa dijalankan atau tidak. Jangan sampai kita punya rencana banyak, bagus, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Ngapain juga begitu. Jadi 3 aspek itu tuh harus selalu muncul dalam proses pengawasan. Begitu. Siap, Bah. Kita coba tanyakan, betul juga tadi apa yang disampaikan Mbak ya. Saya juga ingin mengklarifikasi. Karena memang kedua-duanya harus profesional tentunya ya Pak ya. Kalau dengan Kang Adnan sendiri ini berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Bawaslu ini. Apalagi tidak lama lagi kita akan menghadapi proses pesta demokrasi kurang lebih hampir sekitar Februari, kurang lebih 5 bulanan lagi lah. Bagaimana menurut Kang Adnan ini untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab seorang anggota Bawaslu di Kabupaten Karawang? Baik, terima kasih Kang Yakub sebagai host dan Abah senior saya. Sudah itu jebolan Hamid 21 jadi pengawas ya. Iya. Betul juga. 21. Ya, betul. Luar biasa, Pak. Kalau mengurusnya Hamid. Tapi tema kita ini pengawasan, Pak. Yang satu ini pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang satu pengawas pemilu. Saya sempat berpikir ini engineering model apa ini? Ini tim kreator kami luar biasa sekali kan. Yang satu ngomong ke sana, Terlalu kreatif ya. yang satu ngomong ke kanan, yang satu ngomong ke kiri. Prinsipnya ya memang bicara pengawasan ya sama saja secara pengertian. Secara pengertian ya mengawasi kegiatan yang memang diperuntukannya untuk apa gitu. Kalau Abah ini diperuntukan yang tadi sudah sudah diungkapkan, mengawasi tentang BPJS Ketenagakerjaan mulai dari pelaksanaannya, ya kan, implementasinya dan lain sebagainya, dari sisi kemanfaatan dan lain sebagainya. Ya kami di Bawaslu ya mengawasi setiap kegiatan atau tahapan kampanye yang sudah ditetapkan gitu. Kita awasi apakah ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau ada hal-hal lain yang keluar dari aturan itu sendiri gitu. Secara pengertian sama-sama mengawasi, hanya peruntukannya yang berbeda gitu. Dan yaitu tadi kita awasi dari sisi kepemiluan, dan Abah mengawasi dari sisi BPJS Ketenagakerjaan gitu. Mengenai hal yang tadi memang soal profesional, kedua-duanya harus profesional gitu, karena dari 11 prinsip pemilu itu di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu salah satunya adalah prinsip profesionalisme harus ada gitu. Siap. Gitu.
ini wah menarik. Kadang kan dalam sebuah aktivitas pekerjaan atau perusahaan, tentunya kita juga harus melakukan pendekatan lebihnya terkait kepada bagaimana mengidentifikasi agar potensi risiko yang kita alami dari memimpin sebuah perusahaan atau organisasi tadi bisa lebih diminimalisir. Artinya ada metode khusus nggak gitu Pak? Sebenarnya kalau metode khusus, bukan metode khusus ya, bahkan ada sertifikasinya. Oh, Yakni sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi risk profesional misalnya. Artinya orang yang tersertifikasi itu memang berarti dianggap kompeten ya. untuk melakukan mitigasi risiko. Ya, di internal sendiri juga sama banyak. Di organisasi juga harusnya memang sama semua. Bahkan kan ada istilah RCSA. RCSA itu Risk Control Set Assessment. Ya. Jadi asesmen secara mandiri mengontrol tentang risiko-risiko apa saja yang terjadi baik dalam skup organisasi yang lebih besar maupun dalam konteks kegiatan-kegiatan. Itu ada, mulai dari identifikasi risikonya apa, terus kondisi risikonya apa, kemudian evaluasinya seperti apa atas risiko itu, kemudian juga treatment yang dibutuhkan apa atas risiko itu. Nah, kemudian nanti sampai ke metode dan kemudian review dan kemudian nanti rekomendasinya apa. Itu ada model yang memang harus dimiliki oleh setiap organisasi, apalagi organisasi yang cukup besar, karena yang namanya risiko itu yang selalu ada lah begitu. Dan itulah yang harus dimitigasi ya. Dilihat untuk bagaimana kemudian kita tidak terjebak di risiko-risiko yang ada, bahkan terhadap kemungkinan ada istilah residual risk ya, risiko residunya itu juga harus juga dilihat apakah ini terlalu berisiko sangat tinggi atau risikonya sangat rendah. Misalnya kalau terlalu sangat tinggi, misalnya ada sistem A dibikin, ternyata setelah dilakukan evaluasi segala macam, oh ini punya risiko yang sangat tinggi. Nah, bagaimana mengurangi risiko-risiko itu sehingga risikonya menjadi sangat rendah? Meminimalisir ya, meminimalisir terjadinya. Iya, risiko. dan itu ada ininya, ada kemampuan teknisnya, ada kompetensinya bahkan. Jadi mulai dari sampai yang tingkatan tertinggi itu adalah ada istilahnya CRP ya. CRP itu sertifikasi risk profesional. Orang-orang profesional itu harus punya sertifikasi itu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita ini ada risiko ini tanpa kemudian kita punya kompetensinya. Iya, memang sekarang sudah eranya ya bersertifikasi. Oh iya, gitu. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan juga, Wah. Ini kan berbicara pengawasan, bagaimana Abah menjaga sebagai anggota Dewas BPJS Tenaga Kerja Republik Indonesia menjaga kualitas dan integritas dalam melakukan pengawasan. Ya jangan cawe-cawe lah urusan direksi. Iya. Jadi kan ada marka ya. Ada istilahnya itu manual board. Board manual. Board manual itu yang kemudian disepakati antara dewas direksi, sebagaimana tupoksinya. Ya udah masing-masing jalanin pada peran masing-masing. Gak usah cawe-cawe. Kata kuncinya jangan ikut cawe-cawe. Jangan cawe-cawe. Clear lah urusan gitu. Kita coba tanya Kang Adnan nih, atau biasa kita panggil Bang Buyung lah ya. Populer di Karawang lebih dikenal Bang Buyung nih. Kalau untuk Kang Adnan sendiri gimana kan berkaitan dengan tadi yang ingin saya tanyakan terkait menjaga kualitas dan integritas akan di Bawaslu? Soal kualitas kita dalam pengawasan di Bawaslu tentunya
tidak terlepas dari program yang sudah disiapkan oleh Bawaslu RI sebelumnya ya. Gitu. Mengenai pengawasan, kita tentu sudah banyak melewati tahapan-tahapan pelatihan, training dan lain sebagainya. Gitu. Itu untuk mengupgrade sumber daya manusia. Karena dalam hal jenis pelanggarannya dari pemilu ke pemilu kan tidak banyak berubah lah ya Pak. Tidak banyak berubah kalau jenis-jenis pelanggarannya. Cuma penanganannya ini yang perlu disikapi tadi gitu kan. Sumber dayanya perlu disiapkan. Karena di Bawaslu ini kan ya sumber dayanya selalu berubah gitu. Kalau di tingkatan kabupaten kan per 5 tahun gitu. Di tingkatan kecamatan ad hoc gitu kan. Tadi mengenai sertifikasi, Bawaslu kemarin sudah melakukan itu untuk melakukan mitigasi penyelesaian perkara, penyelesaian sengketa sudah itu. Di antaranya salah satunya kita dibekali oleh bukan dibekali, kita dilatih untuk menjadi mediator. Jadi semua pimpinan Bawaslu hari ini itu memiliki sertifikat mediator, SIMED, sertifikat mediator. Sudah bisa mencantumkan gelar itu di belakangnya gitu kan. Itu sudah kemarin kita pelatihannya berapa jam? 40 jam lebih, karena memang standarnya begitu. Standarnya begitu. Kita sudah kelima pimpinan Bawaslu ini semuanya sudah melewati itu semua. Training mediator yang diberikan sertifikat gitu. Nah, ini kan menjadi menjadi modal kita untuk membuat atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan hari itu juga sebetulnya. Gitu. Ketika terjadi sengketa misalnya hari itu juga antara pelapor dan terlapor itu Bisa langsung diselesaikan. bisa langsung diselesaikan dengan teknik-teknik mediator tadi. Sehingga kemudian tidak berlarut-larut persoalannya, sehingga kemudian bisa mengganggu tahapan dan lain sebagainya. Gitu. Kita tekankan di situ kemarin. Sudah lebih banyak perubahan ya. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi dimediasi, ya mau apa lagi, kita harus naik ke tahap adjudikasi. Gitu. Tapi upaya-upaya itu dilakukan karena mengingat tahapan ini kan cepat ya, cepat. Terlebih lagi kita menghadapi irisan dengan pilkada nanti. Gitu. Karena nyambung ya Kang ya? Nyambung. Artinya tidak waktu istirahat habis pileg, Irisan berapa bulan? Sekitar bulan Oktober. tahapan pilgub juga sudah masuk di Iya, sudah masuk di akhir tahun ini ya. Di akhir tahun ini sudah masuk pada tahapan pilkada gitu. Jadi pemilu belum beres, tahapan pilkada sudah mulai masuk. Jadi beririsan gitu kan. Makanya cukup lumayan berat tugasnya. Makanya kemarin Bawaslu RI itu memberikan pelatihan-pelatihan yang memang sebelumnya tidak diagendakan ya. Maksudnya di periode sebelumnya gitu kan. Di periode sebelumnya tidak ada. Di periode ini, di periode Bawaslu hari ini itu diadakan. Ya, biar tadi itu ya, biar bisa langsung selesai dengan cepat ketika terjadi pelaporan. Memang kan ada dua jenis penyelesaian sengketa di kami itu, penyelesaian sengketa cepat dan penyelesaian sengketa yang yang harus masuk dalam proses adjudikasi. Tapi sejauh ini kita mengupayakan untuk penyelesaian sengketa itu pada proses mediasi. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kang Adnan. Bah, izin mau menanyakan, apabila terjadi
apa ya, semacam penyimpangan barangkali ya terhadap jajaran direksi. Tentunya kan yang diawasi Abah ini dari direksi sampai ke bawahnya kan ya. Kira-kira langkah konkret apa ketika penyimpangan itu terjadi? Artinya Dewas menyikapi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh direksi, teguran apa aja kira-kira Pak? Di Undang-Undang 24 itu jelas memang bahwa tugas Dewan Pengawas itu kan satu, ngawasin kebijakannya, kemudian yang kedua ngawasin pengelolaannya, pelaksanaannya, baik itu terhadap dana maupun juga programnya. Yang ketiga itu memberikan saran, nasihat dan pertimbangan. Yang keempat, memberikan laporan kepada Presiden terkait kinerja direksi. Hanya itu tugas kita. Jadi pasti kalau ada sesuatu hal pasti tabayun lah pasti ya. Ada proses klarifikasi melalui rapat-rapat dan lain sebagainya begitu. Nah, setelah itu ditemukan banyak hal misalnya segala macam, itu baru kemudian kita sampaikan saran, nasihat dan pertimbangan kita. Siap. Nah, persoalan saran, nasihat, pertimbangan ini mau dilakukan atau tidak, memang itu kita tidak punya hak untuk memaksakan ya. Paling juga nanti di akhir kita laporkan kepada Presiden. Selalu orang yang memberikan amanah. Selalu yang diberikan amanah untuk menegur gitu ya. Kalau misalnya sudah sesuai jalan atau walaupun sebenarnya dalam konteks SNP itu saran, nasihat dan pertimbangan kita kepada direksi itu dalam DJSN sudah memberikan semacam guideline ya, semacam ini kepada kita untuk bahwa saran nasihat itu harus ditindaklanjuti memang sama direksi. Itu ada ICK-nya, ada KPI-nya lah bahasa kita. Jadi ada itu masuk di dalam indeks capaian kinerjanya direksi. Hanya itu. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ini ya kita panggil, ini kita omongin. Ya, yang jelas kalau tidak ada ketidakpatuhan, ya pasti kita berikan sanksi. Tidak bisa tidak, apalagi sudah menyangkut pelanggaran ya. Melanggar artinya dalam hal ini bermain-main dengan misalnya salah satu kontestan ya kan, memihak ya kan, itu sudah pelanggaran etik. Sudah pelanggaran etik itu bisa di DKPP kan itu kalau sudah bicara etik. Dan siapapun itu bisa melaporkan. Masyarakat kalau sudah melihat dalam hal ini penyelenggara sudah melihat penyelenggara itu berpihak gitu kan, sudah tidak independen, sudah tidak netral lagi, itu tidak hanya Bawaslu, masyarakat pun bisa untuk melaporkan ke DKPP gitu. Menyangkut pelanggaran etik ya. Terus bagaimana Bang Adnan memastikan bahwa praktik pengawasan yang Bang Adnan lakukan itu betul-betul bisa dianggap efektif lah gitu? Selain adanya tadi barangkali ya aduan, laporan dan lain-lain sebagainya. Oh ya, dalam hal ini kan ada kalau aduan kan dari masyarakat. Betul. Kalau dari kami yang melakukan pengawasan kan adanya temuan. Oh iya. Adanya temuan. Nah, dalam hal ini juga banyak yang sudah kita lakukan soal pengawasan kepemiluan yang yang kita temukan ya, yang belum sesuai dengan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Gitu. Kami
melakukan supervisi ke setiap kecamatan itu harus. Oh, iya. Gitu. Bahkan tidak hanya kerja-kerja kecamatan mengawasi peserta pemilu di wilayah masing-masing, bahwa kami di kabupaten pun mensupervisi kerja-kerja kawan-kawan di tingkat kecamatan. Iya. Gitu. Dengan adanya sidak dan sebagainya, kadang-kadang kan ada kantornya masih belum buka di jam 10 gitu kan. Gitu kan. Atau kita pas datang nggak ada siapa-siapa. kita datang nggak ada siapa-siapa. Ya kan, ini kalau ada laporan atau aduan nanti bagaimana, ini bagaimana? Malah kita nanti yang dilaporkan itu ya. Iya, betul. Makanya kami dari semua pimpinan itu hampir setiap hari melakukan itu semua. Dan itu tidak dilakukan dengan koordinasi berkomunikasi terlebih dahulu. Ya itu untuk memompa atau menggenjot kinerja kawan-kawan di kecamatan. Sidak ya. Tidak. Gitu. Dan salah satunya juga untuk memberikan pemahaman kepada PKD ya, pengawas kecamatan desa, memberikan pemahaman di rapat-rapat pleno panwascam itu kan biasanya sering undang tuh. Nah, kita hadir di situ. Kita berikan pemahaman pengawasan partisipatif, gitu kan. Pemahaman pelanggaran itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Kadang-kadang mereka juga banyak menanyakan hal-hal di lapangan, bertanya, Mas, kalau kondisinya begini bagaimana ya? Gitu. Kalau kondisinya begitu bagaimana ya? Kita jelaskan semuanya. Gitu. Ya itu salah satu untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita sebagai pengawas pun jangan terlalu gegabah untuk bertindak. Kita mesti tahu dulu, gitu kan. Ketika pelanggaran itu sudah memenuhi syarat formil dan material, boleh kita kita lanjutkan kan, kita tindak gitu kan. Kalau kemudian itu sudah tidak memenuhi semua itu, jangan dulu, tidak bisa. Malah nanti bisa berbalik arah gitu. Mantu ya. Iya. Maksudnya menembak jadi mantu. Ya, kan gitu. Iya. Kan pemahaman gitu kan penting. Betul. Pemahaman gitu. Walaupun memang pelanggaran sampai hari ini yang kita lihat itu ya apa ya? Misalnya saja hari ini yang hanya diperbolehkan misalnya APS ya. APS, alat peraga sosialisasi ya. Yang lebih cenderung kepada APK gitu kan. Nah, itu kan perlu kita tindak tuh. Gitu. Jangan sampai bentuknya APS kita turunkan juga, yang mana orang kan. Hal-hal pemahaman yang begitu kan perlu diketahui juga oleh kawan-kawan di tingkat desa, ya kan. Belum juga beban pengawasannya ini sangat luar biasa, Bang. Di tingkat desa terutama. Desa ini kan kita cuma punya satu pengawas desa, satu desa, satu PKD, satu desa. Sementara di dalam satu desa itu berbeda-beda jumlah TPS-nya. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 100. Mau 20, mau 30, mau 100, 150 itu PKD-nya tetap aja satu. Gitu. Mungkin perlu diusulkan MPP-nya. Power plan-nya itu. Iya. Ini kan harus dilihat. Karena itu berkaitan dengan, kalau ada istilah gitu kan saya berarti, tapi ada istilah itu workload analysis. Jadi analisnya beban kerja. Nah, analisa beban kerja itu akan mempengaruhi terhadap MPP, Man Power Plan. Jadi kalau misalnya beban kerja seseorang itu
misalnya hanya sanggup sehari untuk mengerjakan sekian, Betul. maka kalau lebih dari itu berarti harus 2 orang. Ya harus ditambah. Kalau lebih lagi berarti harus 3 orang dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi TPS-nya kalau cuma 5, ya berarti cukup setengah orang. Kan nggak ada setengah orang, setengah ya 1 orang. Tapi kalau ternyata udah lebih, ya memang harus ditambah. Iya, tapi ya hari ini aturannya masih begitu ya, kita jalani aja mau nggak mau. Maksud saya perlu diusulkan. Ya, betul. Mungkin Setelah podcast ini ada yang mendengar, oh ternyata memang butuh MPP. Betul. Melalui waktu analisis, jadi di beban kerjanya dianalisa dulu. Iya, cocok. Karena kan gini ya, di undang-undang desa contohnya, bahwa dana desa akan berbeda-beda jumlahnya ketika penduduknya, luas daerahnya, dan lain-lain. Kenapa tidak itu pun nanti menjadi rekomendasi itu Oh, iya. ke depannya gitu kan. Dulu sempat kita dengar secara ramai dibicarakan bahwa kuota komisioner jumlahnya menjadi 3 apabila jumlah penduduknya sekian. Nah itu juga kan barangkali bisa menjadi salah satu tambahan referensi lah untuk menjadikan usulannya. Betul. Ini saya ingin bertanya lagi, kan tidak menutup kemungkinan dalam kita memimpin sebuah perusahaan selalu ada saja konflik atau tantangan, apalagi namanya mengawasi, ya kan, mengawasi orang lain tentunya akan menimbulkan berbagai masalah, ya kan. Kadang yang diawasi gimana. Nah, yang ingin saya tanya, gimana mengelola konflik atau tantangan terhadap tugas pengawasan yang dilakukan baik oleh Abah ataupun Kang Adnan. Dulu gimana ya? Ya tadi kembali ke aturan main. Ya. Kalau dikata ada istilah manual board ya. Artinya sesuatu yang kita sepakati bersama. Nah, kita bersepakat bahwa wilayahnya ini, direksi wilayahnya ini, kalau misalnya mungkin Bawaslu wilayahnya ini, KPU jangan sampai Bawaslu kayak KPU, KPU kayak Bawaslu. Iya. Sama. Jangan loncat pagar ya. Nah, Dewas kayak direksi, direksi kayak Dewas. Jadi pada wilayah masing-masing aja. Nah, ketika pemahaman masing-masing itu firm, artinya sama-sama saling memahami itu, saya kira nggak ada persoalan. Artinya bahwa saya lagi menjalankan tugas saya ya. Ya misalkan sampai menjalankan tugas saya silakan. Jadi begitu aja, sederhana, nggak perlu yang aneh-aneh lah. Yang penting kerjakan secara tulus, ikhlas. Kalau jabatan publik itu kita tidak sedang mencari pekerjaan, kita sedang melaksanakan pengabdian. Nah, itu yang penting. Kalau kita sedang mencari pekerjaan, jangan sampai kita jadi lagi nyari pekerjaan. Tapi kalau pengabdian kan lain, Pak. Kalau pengabdian kan betul-betul tulus. Memang kita mau mengabdi untuk negara, kemudian sebagaimana tugas yang ditimpakan kepada kita jalankan secara baik aja, begitu. Nggak usah pakai ulang. Kalau soal cara, pasti masing-masing orang berbeda. Masing-masing daerah berbeda. Orang Sunda dengan kultur Sunda mungkin ya. Kalau mau menegur kan nggak sampai langsung menegur. Misalnya Om aku itu kemarin ada jatuh, kan sebenarnya lagi menegur misalnya gitu kan. Tapi kan mungkin beda orang di luar Jawa Barat misalnya ya, kan bisa langsung aja. Aku jangan begitu dong. Ntar itu kan soal metode ya. Soal cara yang masing-masing orang dengan referensinya masing-masing tentu tidak bisa kita meminta mereka sama seperti kita, nggak bisa. Kenapa? Satu, latar belakangnya juga pasti berbeda. Culture-nya juga mungkin masing-masing orang dengan daerahnya berbeda-beda.
bacaannya juga mungkin beda, banyak hal. Iya, iya, iya. Nah, ini kan soal ini aja begitu. Kalau Kang Adrian sendiri gimana kan? Iya, Atau karena belum nyampe 1 bulan belum ada konflik dan belum ada tantangan kayaknya? Bukan, tapi sejak dari awal sebetulnya hal-hal yang begitu bisa diminimalisir, Pak ya. Ya. Bisa diminimalisir gitu. Kita kan sudah bisa memprediksi lah ke depan itu akan seperti apa. Sehingga kemudian perlu tadi betul kata Abang, perlu ada komitmen gitu. Terlebih lagi kita ini kan pimpinan berlima nih, gitu kan, untuk menjaga atau meminimalisir konflik itu caranya gimana? Betul tadi Abang bilang tidak perlu ada pakai wuhnya, nggak usah gitu. Yang penting kita jalan sesuai tracknya masing-masing Ya, aja. betul. Jangan sampai pimpinan ini mau jadi kasek. Gitu. Ini jadi masalah gitu. Nanti kaseknya jadi apa dong? Gitu kan ikut-ikutan urusan Teknis ya. teknis, administrasi, ya kan pengelolaan anggaran. Jangan gitu. Ini mau jadi pimpinan mau jadi kasek. Gitu. Harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya gitu kan. Betul. Nah, itu sudah jadi komitmen dari awal. Jangan menurunkan grade. Nah, gitu. Betul. Menurunkan grade. Kami sudah berkomitmen dari awal. Gitu. Untuk persoalan-persoalan itu kita bertindak ya sesuai dengan fungsinya masing-masing aja. Gitu. Supaya tidak ada apa yang tadi Kang Akub bilang ada konflik dalam internal. Karena kalau sudah ada konflik dalam internal itu susah mengeluarkan konfliknya gitu karena datangnya dari dalam gitu. Kecuali kalau yang dari luar konfliknya datang masuk ke dalam, kita bisa dengan cara apapun lah ya gitu. Tapi kalau sudah munculnya dari dalam, nah ini susah itu mengeluarkan konfliknya gitu ya. Nah, itu perlulah penegasan job masing-masing gitu. Jadi ada istilah itu sebenarnya. Ada istilah, kalau di kita itu ada istilah piagam komite, ada tadi yang manual code, yang di dalamnya itu memuat tentang benturan kepentingan. Jadi apa yang sebenarnya benturan kepentingan, poin apa saja di dalamnya, itu ada. Kita ikut di situ aja sebenarnya udah selesai. Nah, aman lah ya. Ya artinya kita ikuti sesuai dengan Aturan yang iya, aturan. nggak terlalu artinya nggak perlu pakai EU. Kalau ada misalkan ini tarik lagi ininya, ini nih, jangan lupa, begitu aja. Ada yang mau warningnya ya. Iya, warningnya ya itu. Siap. Begitu. Barangkali untuk yang terakhir, Bah, apa program BPJS Ketenagakerjaan yang hari ini sedang digalakkan sehingga kita juga atau masyarakat banyak pada umumnya bisa ikut terlibat dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan? Ada nggak? Sebenarnya sesuai perintahnya memang BPJS, ini dua BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan itu kan memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Nah, BPJS Ketenagakerjaan sasarannya adalah mereka yang bekerja. Bekerja itu bukan hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja sektor informal. Karena memang programnya itu baik di PP 44, 45 sampai PP 46 juga itu luar biasa. Apa ya, menurut saya luar biasa lah program pemerintah ini. Bagaimana nggak luar biasanya bahwa untuk misalnya program JKK itu jaminan kecelakaan kerja ya, JKM itu jaminan kematian atau santunan kematian itu kan cukup besar ya. Apalagi misalnya jaminan kecelakaan kerja ini penting nih, Bawaslu juga. Betul, Pak. Udah ada beberapa korban. Kasus dulu itu kan luar biasa. Iya, betul. Dan hari ini kan kita juga nggak pernah tahu ya. Betul. Tetapi memang
melalui program di BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah JKK misalnya, itu dia bisa kalau ada kecelakaan kerja itu unlimited, jadi dibiayain tanpa batas. Oh iya. Ya, misalnya maaf seseorang anggota Bawaslu lah, misalnya. Jangan anggota Bawaslu lah, di bawahnya lah gitu ya, di bawahnya lah, ya apapun lah di bawahnya. gitu. Karena ada kejadian tuh, misalnya lagi dari desa mau ke kabupaten mau menyerahkan berkas dokumen di jalan kecelakaan, begitu ya. Nah itu di cover sampai memang dinyatakan sembuh oleh dokter, dan itu unlimited. Ada beberapa kasus ya di kita itu yang sampai saat ini, yang kasus kecelakaan kerja itu ada yang menghabiskan lebih dari 8 miliar satu orang, ada 2 miliar, ada besar sekali. Artinya unlimited, jadi tidak dibatasi dia karena apa? Terutama yang besar itu yang dia kena kena saraf, sehingga kan itu butuh penanganannya juga yang luar biasa ya. Nah kemudian misalnya jaminan kematian atau santunan kematian juga luar biasa besar. Kalau lagi tidak bekerja itu santunan kematiannya kan 42 jutaan. Nah, tetapi kalau dia sedang bekerja itu 48 kali gaji. Nah, ini luar biasa Pak. Belum lagi nanti ada beasiswa untuk 2 orang anak, dari TK sampai perguruan tinggi, yang kalau di total kurang lebih 174 jutaan. Jadi luar biasa sebenarnya. Kalau masyarakat tahu, karena saya misalnya keliling ya, pernah ke Pulau Banda. Di Pulau Banda itu kan rata-rata nelayan, sementara kan jalurnya itu kan jalur laut lepas kan, Pulau Banda itu kan laut lepas dan laut dalam. Jadi mereka terhempas ombak di segala macam itu mereka yang biasa. Tapi begitu tahu misalnya ada program begini, antusiasnya luar biasa. Nah maksud saya masyarakat perlu tahu memang, dan perlu dibantu oleh masyarakat yang lainnya, bahwa ada program pemerintah untuk mereka yang bekerja baik formal maupun informal. Belum lagi ada manfaat-manfaat lainnya. Kalau jahat kemudian bisa ngajuin rumah dengan bukan subsidi ya, tetapi rumah komersil, tetapi dengan misalnya ada potongan bunga begitu ya, bukan potongan bunga ya istilahnya, tapi bunganya kecil gitu ya, di atas bunga rumah subsidi, tapi di bawah rumah komersil. Belum lagi kita sekarang ada dana siaga istilahnya, artinya bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dana, tapi nanti mekanismenya dengan perbankan ya sampai 25 juta itu juga dipermudah, itu untuk menghindari pinjol-pinjol sebenarnya. Artinya ini lebih terpercaya karena pemerintah melalui BPJS yang kerjasama dengan pihak perbankan yang lain begitu. Banyak lah, belum lagi ada return to work. Return to work itu jadi misalkan seseorang lagi kerja tapi yang PU ya, artinya yang formal, kemudian mengalami kecelakaan, nah sampai sembuh, setelah itu bagaimana BPJS menyalurkan kembali orang ini bisa bekerja. Luar biasa. Jadi sebenarnya luar biasa pemerintah membuat program ya. Pemerintah luar biasa ini. Artinya pemerintah memang negara hadir untuk rakyatnya melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka yang di sektor atau di angkatan kerja itu sendiri. Jadi penting sebenarnya mereka paham. Begitu. Jadi kalau teman-teman juga ikut mensosialisasikan, betul. Termasuk di Bawaslu, Iya. teman-teman yang lain. Iya, Bawaslu. Karena kemarin saya dapat informasi sudah banyak juga yang
meninggal dunia gitu kan para petugas baik itu di PKD ya ataupun ada yang di pengawas kecamatan kalau tidak salah gitu juga. Gimana Kang? Kalau program sambil lah ya sambil memasukkan tadi juga, gimana terkait dengan program Bawaslu ke depan? Baik itu program untuk itu tadi menjaga para pengawas pemilunya. Nah dari sisi ketenaga kerjaannya gitu kan. Terus program yang memang secara khusus Bawaslu sudah rencanakan untuk menghadapi pemilu. Kira-kira program apa yang akan Bawaslu laksanakan ya? Mengenai soal tadi, soal ketenaga kerjaan dan soal BPJS, kesehatan dan sebagainya, saya lupa di pertemuan mana ya itu sudah dilakukan, sudah dibahas sebetulnya. Kita memang untuk pilkada sih udah rata-rata udah oke, karena itu Pemda. Iya Pak. Nah yang belum Klik itu hanya soal pemilu. Padahal korbannya banyak di pemilu. Pilpres ada yang belum clear. Berarti kita istilahnya apa ya? Jadi peserta BPJS juga ya. Gitu. Tapi memang saya tidak berencana cepat-cepat untuk menerima ini, menerima santunannya. Kita tidak ingin kita celaka tidak. Tapi Jadi masalahnya kan kalau dalam konteks resiko, ini bagian dari mitigasi resiko. iya, preventif ya Pak ya. Iya, tindakan preventif. Iya. Karena kan pengabdian yang mungkin tidak lama bagi PKD atau Panwascam atau staf-staf yang ada di bawah, iya kan, sungguh terasa manfaatnya buat keluarga yang ditinggalkan dan Iya, betul. Itu sudah otomatis kalau di APBN barangkali ya. Iya, sudah. Nanti kita tinggal tunggu pelaksanaannya saja. Sudah kita Bawaslu menjadi peserta. Ini kenapa ujungnya jadi jadi sayang kampanye ke dia? Karena bisa otomatis langsung ini kan. Setting bagaimana? Jadi setting bagaimana? Ini salah satu keluar biasaannya Ilmunya Birx yang mempertemukan kedua narasumber di meja ini ya di kami 99 kami 66 channel ya. Ujungnya senior yang menang. Kalau terkait program ke bawah pasal 1 terkait dengan program Bawaslu sendiri kan menghadapi artinya kan barangkali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk umum maupun untuk internal sendiri, ada program apa kira-kira ke depannya? Karena kita penekanannya adalah partisipatif ya, pengawasan partisipatif, kita tentunya merangkul semua elemen, gitu, semua elemen masyarakat mulai dari komunitas. Baru besok ini maraton nih, hari Rabu kita sosialisasi dengan komunitas, ada yang komunitas Vespa segala macam kita undang semua untuk sosialisasi di Bawaslu, mengikuti sosialisasi di Bawaslu itu karena trennya ini sekarang pencegahan, ya bukan lagi penindakan. Jadi penindakan itu jalan terakhir. Jadi kita ini seperti semi restoratif justice gitu. Jadi kalau di restoratif justice itu kan penjara itu jalan terakhir, gitu. Sama gitu juga gitu. Gitu. Jadi penindakan ini jalan terakhir. Kita lakukan pengawasan dulu, kita lakukan peringatan dulu, pencegahan segala macam. Kalau itu sudah tidak bisa dilakukan, mentok masih membandel, ya mau kita harus tindak. Kalau di BPJS itu ada istilah pengawasan positif. Iya. Sebenarnya sama restoratif justice itu. Cuma kita punya istilah
pengawasan positif. Positif. Jadi diingatkan baik-baik. Abah Jun Keras. Nggak serta-merta kita tindak. Nah, Iya. kita kasih peringatan dulu. Siap. Ya kan, kita sosialisasikan yang benar itu kayak gimana sih? Begini nih yang benar itu A, B, C, D dan lain sebagainya. Siap Kang. Gitu. Ada pertanyaan terakhir kan nih, ada tanyaan tambahan nih. Beberapa hari ke belakang memang banyak yang mengeluhkan terkait dengan adanya APS para calon ya, DCS daftar calon sementara caleg yang diturunkan. Nah, tentunya saya berharap ini pun menjadi media informasi buat para caleg yang ada di Kabupaten Karawang, karena kan image-nya yang kita tahu bahwa itu terjadi info yang beredar tindakan A, B. Nah, maka kita ingin tahu nih dari Bawaslu, sebenarnya proses penurunan yang kemarin dilakukan itu memang dilakukan oleh Bawaslu atau seperti apa Kang Adan? Kemarin yang dilakukan penurunan APS itu adanya perintah dari Mako Satpol PP, gitu kan, jadi setiap turun ke setiap kecamatan sehingga kemudian itu ditertibkan, gitu. Mungkin dalam rangka ini kali ya ulang tahun ya, ulang tahun Karawang gitu, supaya lebih tertib gitu, karena dianggap mungkin melanggar K3 juga, jadi ditertibkan. Itu tidak ada ininya, bukan dari kita itu. Artinya clear ya bahwa itu bukan atas perintah ataupun edaran dari Bawaslu, tapi itu memang dari Mako Satpol PP. Sejauh ini kita hanya berupaya melakukan surat edaran kepada menyebar surat edaran kepada kepala-kepala desa. Kita berikan himbauan kepada kepala desa untuk bisa bersikap netral. Gitu. Hanya sebatas itu, baru sampai situ. Tidak untuk untuk APS yang diturunkan kemarin yang rame-rame itu silakan tanya ke Satpol PP. Terima kasih. Kami ucapkan, saya ucapkan terima kasih. Satu hal barangkali Siapa? pesan. Jadi memang tadi soal pekerja informal, formal, informal, kita ada istilah pekerja rentan. Betul. Pekerja rentan itu mereka yang istilahnya itu bekerja boro-boro buat makan besok lah istilahnya itu, sehari untuk makan itu. Di beberapa sesuai dengan Inpres nomor 2/2021 itu instruksi presiden ya, itu bahwa semua ada 26 kementerian lembaga termasuk juga pemerintahan desa, kota, kabupaten itu diinstruksikan untuk ikut terlibat. Di yang luar biasa itu wilayah timur sebenarnya. Indonesia bagian timur itu kepedulian pemerintah untuk ikut istilahnya itu bukan nyumbang ya, menjaga warganya, itu luar biasa. Di Manado, di ini segala macam itu luar biasa, sehingga banyak masyarakat pada saat kejadian itu cukup terbantu pemerintahnya, karena kan tadi ada kepedulian pemerintah untuk mereka misalnya yang nelayan, kasihannya petani, penderes kelapa yang kayak gitu tuh, itu kan juga cukup luar biasa. Nah, mereka di Indonesia wilayah timur luar biasa. Saya kira mudah-mudahan Karawang juga bisa ya. Apalagi kan anggarannya juga cukup besar juga. Betul. Berapa triliun? 4, sekian triliun. Bagian dari pemerintahan daerah memproteksi warganya. Agar kalau ada sesuatu itu mereka istilahnya itu di cover tetap tenang lah, keluarganya juga tetap tidak hariwang lah, gitu. Kalau bahasa Sunda hariwang gitu. Kan kalau misalnya sekarang ada kasus, walaupun siapa yang mau ada kasus, tetapi kayaknya di dunia ini
hampir semua orang punya dan bakal, ya, Iya, pasti. punya dan bakal, gitu. Kayaknya nggak ada tuh yang selamat, nggak pernah ada kecelakaan gitu kayaknya. Iya, betul. Kayaknya nggak ada gitu Iya. ya. Selalu ada. Selalu ada aja. Selalu ada. Karena itu sunatullah, Iya. nggak bisa dilawan. Nah, itulah yang saya kira juga penting ya untuk pemerintah daerah juga ikut melibatkan masyarakatnya, didaftarkan sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Jawa Barat itu juga bagus, luar biasa. Itu tahun ini tahun lalu itu kan 150.000, sekarang 150.000-an itu guru ngaji, berbuat segala macam termasuk yang didaftar. Oh, subhanallah ya. Iya. Nah, mudah-mudahan diikuti juga oleh Kota kabupaten. kabupaten kota. Amin, amin. Mudah-mudahan kepala pemerintah daerah kabupaten mendengar podcast Di ini. mana? Kemarin saya hitung ya di daerah Manado itu. Ya, Pak? Daerah Manado, Pak. Saya nggak tahu di sini. Di daerah Manado itu hampir rata-rata itu tingkat kematian itu per hari itu rata-rata 7,7 orang. Wah, luar biasa nih. Ya, kan kita nggak tahu di sini. Kenapa kita tahu? Karena ada yang mengajukan klaim. Jadi kita bisa hitung dalam 8 bulan ada sekian orang. Oh, berarti tiap hari rata-rata yang ngajukan klaim itu di 7, sekian orang. Artinya ada sekian orang yang meninggal entah karena apapun sebabnya, tetapi akhirnya mereka cukup, pemerintahnya juga akhirnya cukup terbantu karena tadi dapat santunan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan gitu. Iya. Waktu kita mau menolak misalnya nggak mau kasus, ya gimana kan? Itu sunatullah gitu ya. Betul. Nggak bisa. Jalan semakin enak, kendaraan semakin banyak. Mau motor pada cepat, kan? Jadi potensi terjadinya kecelakaan dan kematian ya sangat banyak. Dan variatif kecelakaan Oh, variatif. makin bertambah. Ya, artinya banyak lah begitu ya. Ininya. Mungkin itu aja. Siap. Terima kasih Abah Yayat Salibul Hidayat. Terima kasih juga Kang Adnan, dua narasumber istimewa kita yang alhamdulillah bisa menyempatkan dan berbagi waktu serta berbagi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf atas nama pribadi atau Puji apabila dalam proses podcast malam ini kurang maksimal. Terima kasih kepada Bang Yusuf Sofian selaku Direktur Eksekutif Kami 66 Channel dan tim yang sudah memperkarsai kegiatan pada malam hari ini. Terakhir, saya ucapkan selamat milad untuk Korps Alumni HMI yang ke-57. Mengabdi untuk negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.